Tiba-tiba sebuah besi putih menancap ke tubuh penjahat itu, bro. Dan tentu saja yang melakukannya adalah si abang tampan yang sudah sangat murka. Kali ini dia tidak main-main lagi, tidak ada kata ampun lagi buat mereka semua, bro. Wadidaw, dengan bergaya si abang tampan menantang mereka. Hahaha. Mereka pun mulai menyerangnya. Namun, sop daging. Daging mereka diberikan cap oleh si abang, bro. Dia membantai para penjahat itu. Dalam sekejap, para penjahat trip pertama rata dibuatnya. Penjahat lain mulai bertangan untuk mengejar dan menyakiti si abang. Namun gerakan yang gesit membuat mereka tak bisa menyentuhnya. Malah mereka yang dihajar olehnya, bro. Bagaikan bola pingpong, para penjahat itu dihempaskannya sampai mereka pun tepar. Setelah itu si abang tampan ini berlari lagi karena para penjahat itu mengejarnya dengan senjata yang lengkap. Dia berusaha mengecoh mereka, lalu melompat menendangnya, bro. Debuk, dua jatuh. Lalu dia mengeluarkan sebuah tongkat untuk menghadapi para penjahat itu. Tapi dengan tongkat saja mereka tak berdaya dibuatnya. Hahaha, tumbang. Segala serangan mereka bisa ditahannya, lalu mereka pun dilibasnya. Wow, abang tampan nih bos, tak kenal takut. Mereka datang lagi, kejar abang. Teknik-teknikku telah dikuasainya, jadi dengan easy dia menghindari serangan mereka. Lalu ketepuk, dua orang tepar. Kemudian satu persatu para penjahat itu dihantamnya, bro. Dan terakhir si gondrong ini pun dibantingkannya. Wadidaw, murid sahabat film ini bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha, mereka rata. Selang tak berapa lama si Rafin Kumar penjahat itu datang juga ke sana. Dia mengira anak buahnya telah berhasil menghabisi si babang jagoan. Dia senyum-senyum sendiri, bro. Tapi tiba-tiba dia terdiam melihat sebuah bayangan. Dan ketika melihat ke atas, dia pun sangat terkejut. Ternyata itu adalah anak buahnya. Lalu dia menelusuri tempat-tempat itu, melihat anak buahnya yang telah tepar dibuat si abang, bro. Kemudian dia pun berjalan lagi mencari si abang. Tapi tiba-tiba dia melihat banyak laptop dan sebuah sniper. Penjahat itu pun jadi bingung dan bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Tapi tiba-tiba si abang tampan keluar di hadapannya. Dengan tatapan tajam dia menatap penjahat itu, bro. Sedangkan penjahat itu hanya terdiam melihatnya. Kau tahu hari ini ada apa? Tanya si abang. Hari ini Menteri Pusat akan berkunjung ke kota ini. Oh, ternyata rencana si abang adalah menjebak penjahat itu ingin membunuh seorang Menteri Pusat. Dia sengaja meletakkan sniper di bangunan penjahat itu, bro. Dan dia juga rupanya tahu kalau telepon mereka sedang disadap olehnya. Dia sengaja mengatakannya saat teleponan bersama si gadis agar penjahat itu mengirim anak buahnya. Dan ketika datang, dia memoto mereka, bro. Setelah itu, dia melapor kepada polisi kalau si Rafin Kumar akan membunuh ketua menteri di gedung miliknya. Mendengarnya penjahat itu pun keringat dingin. Hahaha. Bagaimana pak? Bagus kan aja si abang? Bagus, tapi mereka tak akan percaya. Aduh, bapak masih nggak ngerti juga ya. Mereka percaya, mau buktinya. Hahaha, kocak kok bang. Si abang membuka laptopnya dan memperlihatkan berita kepada penjahat ini. Dan benar saja, bro, para polisi telah percaya aduan si babang tampan karena video telah dikirimkan olehnya. Bahkan dia sangat terkejut penculikan terhadap keluarga pengacara kemarin telah terbongkar. Korban penculikan ini membeberkan di media, bro, sehingga berita pun mengatakan kalau si Rafin Kumar dinyatakan bersalah sehingga semua aset-asetnya disita pemerintah. Bahkan anak buahnya beserta dua pemerkosa bejat ini telah ditangkap oleh polisi. Melihatnya penjahat itu pun sangat terkejut, bro. Apalagi para polisi dan pasukan khusus telah datang ke tempat mereka. Semakin kaget lagi lah dia. Hahaha, karena mereka datang untuk menangkapnya. Lalu si babang tampan mengejeknya, bro. Kau lihat sendiri kan, semua omonganku selalu ketepati. Karma itu memang benar adanya. Mulai sekarang hidupmu akan menderita. Penjahat ini pun jadi marah. Dia ingin menembak si abang, tapi si abang dapat menahannya, bro. Sedangkan pasukan khusus sudah mulai mendekati mereka. Di saat itulah si abang menangkap dan membantingkan penjahat itu ke dinding. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana karena mereka telah sampai, bro. Si abang berlari membawa tasnya lagi, entah apa yang direncanakannya. Tapi penjahat ini malah mengaku kalau dia melakukan semua ini bersama si abang tampan. Dia pun meminta mereka untuk menangkapnya juga. Seketika mereka pun langsung pergi untuk menangkap si abang, bro. Waduh, gawat, bro, bisa ketangkap juga lah si abang nih. Mereka mencari-carinya di semua ruangan. Tapi untungnya mereka tak menemukannya. Setelah itu mereka pun mendatangi penjahat itu lagi. Wow, jadi si abang kemana, bro? Kalau lompat nggak mungkin kan? Penjahat itu pun jadi kesal. Tapi tiba-tiba seorang pasukan khusus membuka sarung tangannya. Tapi tunggu dulu, bro. Ternyata si abang menyamar sebagai seorang pasukan khusus juga. Dia mengejek penjahat itu. Hahaha, pandai muridku itu, bang. Tapi karena mereka tak mengetahuinya, dia pun malah mengambil tembak mereka ingin menembak si abang. Ya, jadi dialah ditembak karena dianggap ingin melawan.
peluru-peluru mereka pun bersarang ke tubuhnya bro, sehingga akhirnya dia pun koit. Setelah itu si abang tampan ini dengan melenggang dia pergi dari sana bro. Wadidaw, abang tampan itu bos bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Oke bro, cerita ini sampai di sini saja ya. Tapi ingat, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, oke? Jadi jangan lupa ikuti terus film-film seru dan menarik lainnya ya. Hanya di mana bro? Hanya di Snack Video tentunya. Oke, terima kasih.